Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, masih dengan serial proof edisi yang ke-26. Ini kita dengan video kali ini kita memulai serial yang berkaitan dengan aljabar. Ya. Pertama kita definisikan apa sih operasi penjumlahan dan perkalian di bilangan real. Nah, tentunya kita semua sudah sering mempergunakan sifat-sifat perkalian. Ya. Nah, akan tetapi kita bisa mencoba memeras sifat-sifat yang biasa kita pergunakan itu menjadi sifat-sifat yang paling esensial saja, di mana semua sifat-sifat yang lain bisa diturunkan dari semua sifat yang esensial ini. Nah, apa saja sifat esensialnya adalah kita asumsikan bahwa kita punya himpunan bilangan yang diberi nama himpunan bilangan real, ya. Di himpunan tersebut ada penjumlahan dan perkaliannya. Kita bisa menjumlahkan dua bilangan dan kita mendapatkan bilangan real yang lain. Kita bisa punya dari dua buah bilangan real, kita bisa mengalihkan dan kita bisa mendapatkan bilangan real yang lainnya. Nah, kita lihat bahwa dalam sifat-sifat yang kita terima itu kita tidak menentukan, misalkan A ditambah B itu hasilnya apa, ya. Kita cuman mewajibkan bahwa kalau ada dua bilangan A dan B dijumlahkan ataupun dikalikan, dia masih bilangan real lagi, ya. Kemudian ada sifat-sifat yang lain. Di sini misalkan ada sifat komutatif penjumlahan dan counterpartnya komutatif perkalian. Kemudian ada sifat asosiatif dari penjumlahan. Ini kalau kita menjumlahkan tiga bilangan, kita bisa menjumlahkan dua yang pertama dulu, kemudian jumlahkan yang ketiga, atau kita bisa menjumlahkan dua bilangan yang terakhir, kemudian jumlahkan dengan yang pertama. Itu sifat asosiatif yang berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi ini semua sifat-sifat ini adalah kita terima sebagai suatu kebenaran. Kok bisa begitu? Kan harus ada buktinya segala sesuatu. Nggak mungkin segala sesuatu harus ada buktinya, karena kita harus mulai dari pernyataan yang paling sederhana sekali, yang bisa kita terima sebagai suatu kebenaran. Dari situ nanti kita bisa menurunkan kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi ini adalah sifat-sifat yang aksiomatis kita terima begitu saja bahwa sifat-sifat ini dimiliki oleh bilangan real, ya. Kemudian ada unsur identitas penjumlahannya, ini suatu unsur sehingga kalau kita jumlahkan dengan unsur yang lain, hasilnya adalah unsur yang lain tersebut, ya. Jadi A tambah 0 maupun 0 tambah A, hasilnya balik lagi jadi A. Demikian juga untuk perkalian ada unsur identitas perkaliannya, yakni suatu unsur yang kita notasikan dengan 1. Ya, ini juga si 0 itu dia sifatnya hanya ini saja untuk sementara, ya. 0 itu hanya punya sifat bahwa dia adalah identitas penjumlahan, dan 1 hanya punya sifat dia adalah identitas perkalian. Apapun dikalikan dengan 1 sama dengan dirinya sendiri, ya. Oke, kemudian ada sifat inverse penjumlahan. Setiap bilangan real ada inverse-nya, yakni kalau dijumlahkan dia jadi identitas, ya. Nah, si unsur inverse-nya itu diberi nama minus A untuk inverse penjumlahan dan diberi nama seper A untuk inverse perkalian. Jadi ketika dioperasikan menghasilkan unsur identitas. Kalau operasinya penjumlahan dioperasikan, dijumlahkan hasilnya 0. Kalau operasinya perkalian dikalikan hasilnya jadi 1. Oke, ini sifat-sifat aljabar dari bilangan real plus 1 yang sifat pencampuran antara penjumlahan dan perkalian, yakni sifat distributif yang sering kita pakai. Jadi kita menyepakati bahwa inilah sifat-sifat penjumlahan dan perkalian yang dimiliki oleh bilangan real, ya. Di luar ini kita dianggap nggak tahu apa-apa. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, kita nggak tahu. Bahkan 2 sendiri juga nggak tahu apa. Di dalam pendefinisian ini, dua bilangan yang punya nama hanya ada dua buah, 0 saja dan 1, ya. Bilangan yang lain kita belum mengenal, ya. Kita hanya mengenal dua bilangan yang punya nama, yakni 0 dan 1. Notasinya benar gitu dan lurus. Yakni 0 itu adalah sebagai identitas penjumlahan dan 1 sebagai identitas perkalian.
Ya, oke, kita akan buktikan beberapa sifat sampai nantinya kita sampai ke sifat yang menarik ya. Sifat yang pertama, misalkan yang ingin kita tunjukkan, yang mungkin kita nggak berpikir panjang ketika kita menggunakannya adalah A dikali 0 sama dengan 0 untuk setiap A bilangan real. Kenapa? Kenapa harus demikian? Ya. Nah, ternyata sifat ini itu bisa diturunkan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat yang di atas ini. Ya. Oke, gimana? Jadi, apa? Pertama, ini buktinya ya. Menurut sifat identitas 0, apapun ditambah 0 adalah 0. Ya. Kemudian berarti karena ini sama dengan ini, kalau A dikalikan dengan yang kiri, harus sama dengan A dikalikan dengan yang kanan. Ya. Kemudian menurut sifat distributif, ini A kali 0 ditambah A kali 0 sama dengan A kali 0. Ya. Nah, kemudian kita bisa apa? Tambahkan dari sebelah kanan keduanya dengan inverse-nya si A kali 0. Ini, ya. Ini kan si A kali 0 itu suatu unsur di bilangan real. Ya, kalaupun mau bisa diberi nama sementara apalah gitu. Dan setiap unsur di bilangan real katanya tadi punya inverse penjumlahan. Tadi saya lupa menekankan bahwa untuk perkalian yang dijamin punya inverse itu hanya unsur yang bukan identitas penjumlahan. Ya, hanya unsur-unsur yang bukan 0. Oke, jadi ini yang sebelah kanannya ditambahkan inverse-nya A0. Yang ini juga ditambahkan dengan inverse-nya A kali 0. Nah, menurut definisi inverse, dia adalah suatu unsur yang kalau dijumlahkan dengan, kayak katakanlah inverse dari A itu apa? Adalah unsur yang jika dijumlahkan dengan A hasilnya 0. Jadi ini A kali 0, yang ini jadi 0. Yang ini juga karena dia unsur ditambah inverse-nya, dia sama dengan 0. Apapun ditambah identitas penjumlahan adalah apapun itu. Jadi kita dapatkan A dikali 0 sama dengan 0. Jadi ini merupakan konsekuensi dari sifat-sifat yang di atas tadi. Ya. Oke, kita akan buktikan beberapa sifat yang lainnya. Misalkan akan dibuktikan kalau kita ambil inverse-nya A dikali dengan inverse-nya B, dia sama aja dengan A dikali B. Gitu. Ya. Oke, untuk membuktikan ini kita akan membuktikan beberapa hal. Sifat pencoretan ini yang sering kita lakukan, kita bisa mencoret ya, mencoret kedua ruas. Jadi gimana? Sifat pencoretan yang pertama, jika A tambah B sama dengan A ditambah C, maka B sama dengan C. Buktinya mudah. Tambahkan inverse-nya A ke kedua ruas. Jadinya kita punya minus A ditambah B sama dengan minus A ditambah C. Ya. Nah, tapi yang ini adalah penjumlahan suatu unsur dengan inverse-nya. Jadi 0 ditambah B sama dengan 0 ditambah C. Sehingga B sama dengan C. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuktikan ini. Ya. Membuktikan ini. Minus A dikali minus B sama dengan A kali B. Ya. Oke. Sekarang kita akan tinjau minus A kali minus B
ditambah dengan minus A kali B. Ya. Oke. Menurut sifat distributif, ini sama dengan minus A kali B ditambah, atau minus B ditambah B. Ya. Minus B ditambah B. Nah, tapi yang di dalam sini itu adalah penjumlahan suatu unsur dengan inverse-nya. Berarti ini sama dengan minus A dikali dengan 0. Tadi sudah kita buktikan apapun dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Ya. Di ini jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian di lain pihak kita akan lakukan juga A kali B ditambah min A kali B. Ya. Oke. Maka menurut hukum distributif lagi, ini sama dengan A ditambah min A dikali B. Kemudian ini adalah unsur A ditambah dengan inverse-nya yang hasilnya 0. Oke. Kemudian perkalian bersifat komutatif. Ini bisa dituliskan sebagai B kali 0. Dan apapun dikali 0 sama dengan 0. Oke. Berarti yang ini dan yang ini sama dong kalau begitu, ya. Karena kedua-duanya sama dengan 0. Berarti kita punya min A min B ditambah min A kali B sama dengan AB ditambah min A dikali B. Nah, berdasarkan hukum pencoretan, kita bisa coret yang sama yang muncul di kedua ruas. Ini minus AB-nya bisa dicoret, maka kita dapatkan minus A minus B sama dengan A dikali B. Ya. Oke. Oke. Kemudian sifat-sifat apa lagi yang kita pakai dengan bebas begitu saja, tanpa kita berpikir lebih lanjut? Mungkin yang sering dipergunakan ketika kita menyelesaikan sebuah persamaan atau sebuah persamaan adalah sifat jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, kita buktikan. Ini nggak kebaca di sana, atau or B sama dengan 0. Buktinya, oke. Misal A sama dengan 0. Oke. Kalau kebetulan A-nya sama dengan 0, ya sudah selesai, berarti ini dipenuhi. Ya, A-nya sama dengan 0. Oke. Misal A tidak 0. Oke, kita bagi dua kasus, A-nya sama dengan 0 atau A-nya tidak sama dengan 0. Untuk kasus yang kedua, kita berhasil menunjukkan pernyataan yang ini kalau kita bisa menunjukkan bahwa kalau A-nya yang nggak 0, B-nya lah yang harus sama dengan 0. Ya. Misal A tidak sama dengan 0. Maka ada 1 per A inverse perkaliannya. Oke. Inverse perkalian dari A. Sekarang dari A titik B sama dengan 0, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per A. 1 per A kali A kali B sama dengan 1 per A dikali 0. Ya. Perkalian bersifat asosiatif, kita bisa kalikan dua yang mana dulu, terserah kita. Kita kalikan dua yang pertama dulu. Ini menurut sifat inverse, 1 per A dikali A itu sama dengan 1 dikali B. Dan ini apapun dikali 0 sama dengan 0. Nah, unsur identitas perkalian dikalikan B, hasilnya adalah B. Jadi, kalau A-nya nggak 0, kita dapat B-nya sama dengan 0. Artinya, kalau A-nya nggak 0, ya B-nya 0. Kalau A-nya 0, ya udah. Ya. Jadi, pernyataan ini benar. Ya. Oke, nanti mungkin Anda bisa pikirkan sifat-sifat perkalian apalagi yang sebelumnya mungkin Anda, kok bisa ya begitu ya?
Tapi Anda tekan pertanyaan tersebut ke alam bawah sadar Anda, dan Anda bilang ke diri Anda sendiri, memang dari sononya begitu, saya terima saja. Ya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.